Kembali bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara. Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umroh resmi sepakat ongkos haji tahun 2026 sebesar 87,4 juta rupiah. Biaya ini turun 1,2 juta rupiah dibanding biaya haji tahun lalu. Per satu kloter yang sama. Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umroh sepakat memotong biaya haji hingga 1,2 juta rupiah. Setelah dipotong subsidi, nantinya jemaah haji wajib membayar sisanya sebesar 54,1 juta rupiah. Ketua Komisi 8 DPR RI memastikan fasilitas haji tahun 2026 tetap dimaksimalkan dan tidak akan mengganggu kenyamanan jemaah haji yang akan beribadah. Kami bersepakat dan berkomitmen dengan pemerintah bahwa kita telah mengunci di awal pelayanan tetap terbaik bagi jamaah, baik pemondokan, baik konsumsi, transportasi, itu semua kita kunci dengan kualitas terbaik dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Kita meyakini bahwa itulah yang terbaik buat jamaah. Bukannya Sapa Indonesia Pagi? Saudara, pemerintah dan DPR sepakat menetapkan biaya haji sebesar 87,4 juta rupiah. Meski turun nominalnya, tapi bagaimana kemudian skema administrasinya dan juga menyoal kualitas layanan. Kita tanyakan kepada Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak melalui sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Dhanil. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Bre. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bang Dhanil. Bang Dhanil, ini kan ongkos haji akhirnya turun ya, jadi 87,4 juta rupiah per jemaah. Tapi nanti yang dibayarkan jemaah kan 54,1 juta. Nah, ini rinciannya seperti apa? Karena kan memang setiap jemaah dulu saat daftar sudah store 25 juta. Jadi yang berangkat tahun depan ini berapa biaya pelunasannya? Baik, saya jelaskan secara rinci ya Mas Bre. Pertama, namanya BPIH. BPIH itu biaya penyelenggaraan ibadah haji. Nah, biaya penyelenggaraan ibadah haji yang akan digunakan oleh Kementerian Haji dari total keuangan haji, dalam hal ini setoran dari BPKH dan kemudian setoran dari jamaah, itu adalah tahun ini menjadi 87.409.365 rupiah. Turun sebesar 2 juta dibandingkan tahun yang lalu. Tahun lalu itu sekitar 89.410.259 rupiah. Jadi BPIH-nya turun jadi 2 juta. Tadi saya sebutkan dari 89 jadi 87 juta tahun ini. Nah, dari komponen 87.409.000 rupiah tersebut, nanti dibagi dua komponen, yaitu 54.193.807 rupiah itu yang dibayarkan jamaah, itu yang disebut nanti istilahnya BIPIH atau biaya perjalanan ibadah haji yang akan dibayarkan jamaah sebesar 54.193.807 rupiah. Nah, kan tadi pertanyaan Mas Bre, berapa yang akan dibayarkan jamaah? Ketika jamaah dulu mendaftar beberapa tahun yang lalu, ketika mereka ambil nomor porsi, mereka kan sudah membayar 25 juta. Berarti yang akan dilunasi oleh jamaah itu tinggal dikurangi. Jadi 54 juta yang sekarang jadi BP atau biaya perjalanan ibadah haji itu dikurangi 25 juta. Yang akan dibayar jamaah tinggal 24 juta, berarti 54 kurang 25 juta. Ya? Berarti yang akan dibayarkan jamaah itu sekitar 29 ya, 29 juta. Nah, 29 juta itu masih akan dikurangi oleh oleh Kementerian Haji dari virtual account. Virtual account-nya jamaah dari nilai manfaat. Jadi kan jamaah 25 juta itu mereka taruh ke bank penerima setoran yang dikelola oleh BPKH. Mereka punya virtual account. Di virtual account itu selama masa menunggu pasti ada nilai sharing nilai manfaat dari BPKH. Rata-rata itu sekitar 2 jutaan. Sehingga kemungkinan
rata-rata jamaah di seluruh Indonesia itu akan membayar sekitar 20, berarti kalau 29 kurang 2 juta 27. lah, berarti sekitar 26 jutaan. Hmm. Estimasinya itu. Nah, Oh, tergantung nanti di apa dari embarkasi mereka berangkat berapa, karena semakin jauh jarak itu akan mempengaruhi ongkos penerbangan. oke. Biasanya Aceh itu karena relatif lebih dekat ke Saudi Arabia, biaya penerbangannya relatif lebih murah dibandingkan misalnya Jawa Timur atau lebih timur ke Indonesia. Jadi Baik. BPIH-nya turun 2 juta, BP-nya itu turun sekitar 1,2 juta. Hmm. Jadi prinsipnya adalah Mas Bre, ongkos naik haji ini seperti perintah Presiden Hmm. Prabowo Subianto itu konsisten kita turunkan. Baik. Namun sebenarnya Mas Bre, kalau kita mau hitung-hitungan menggunakan pendekatan financial cost atau economic cost, sebenarnya ini adalah tantangan yang berat. Kenapa tantangan yang berat? Karena satu sisi dolar dolar patokan dolar kita tahun ini kan sekitar 16.500, sedangkan tahun lalu 16.000. Hmm. Sehingga kalau pakai kita hitung menggunakan pendekatan keekonomian, itu sebenarnya harusnya naik sekitar 2.700.000. Oke. Baik. Namun komitmen Presiden ingin minta kita untuk memangkas semua komponen-komponen cost yang dianggap Ya. mengalami Tapi inefisiensi. Nah, Bang itulah yang Daniel, kami lakukan bersama dengan DPR dan akhirnya berhasil turun ya, 2 juta ini. Bang Daniel, tapi kan ini kalau kita lihat memang seharusnya kan naik 2 juta gitu kalau kita lihat Ya, kurs dua dolar juta gitu ya, tujuh tapi ratus. justru malah turun. Ini gimana dengan kualitas yang diberikan? Apakah nanti tetap sama atau justru bisa meningkat gitu untuk tahun depan? Ya, memang Mas Bre, sejak awal kita sudah kunci supaya tidak ada penurunan kualitas pelayanan. Tapi harus turun biaya. Bagaimana caranya? Maka kita melakukan penelusuran secara detail terhadap kos-kos yang mengalami inefisiensi. Nah, sebenarnya banyak sekali kos-kos yang memungkinkan untuk kita turunkan pada saat itu. Karena kalau cara ekonomis nggak mungkin. Nah, setelah kita telusuri, Presiden Prabowo memerintahkan telusuri semua detail. Karena di detail-detail itu yang sering saya sebutkan ada potensi kebocoran. Hmm. Maka kemudian kami telusuri detail-detail itu bersama dengan Komisi 8, maka berhasillah kita bisa turunkan sekitar 2 juta itu. Baik. Jadi pelayanan tidak akan sama sekali mengalami penurunan, malah justru PR kami adalah menaikkan pelayanan. Hmm. Kenapa? Karena misalnya ya terkait dengan pelayanan di Yarmusna, pemondokan ya, Oke. kemudian akomodasi, itu sangat memungkinkan kita untuk justru Hmm. mengupgrade pelayanan-pelayanan itu tadi. Nah, ini Kenapa? Karena tantangannya Bang Daniel ya, ya betul, bagaimana tantangannya meningkatkan itu. di kala efisiensi ini. Tapi Bang Daniel, selain biaya haji yang turun, ini kan juga masa tunggu disamaratakan jadi Ya. 26 tahun nih. Ini mulai berlakunya kapan? Ini buat pendaftar baru yang baru daftar atau juga berlaku buat pendaftar yang sebelumnya sudah mendaftar? Ya, ini berlaku untuk seluruh pendaftar. Artinya Hmm. begini, pertama, selama ini perhitungan kuota per provinsi kita itu tidak transparan, tidak akuntabel. Bahkan temuan BPK menyatakan bahwasannya ada pelanggaran undang-undang terhadap perhitungan kuota karena tidak sesuai dengan formula yang ada di undang-undang, Hmm. ada afirmasi dan sebagainya. Nah, tahun ini kami bersepakat dan Pak Menteri, saya, kemudian DPR menyatakan kita ingin sepenuhnya berdasarkan undang-undang. Oke. Jadi semua masyarakat publik bisa membuka datanya. Misalnya begini, formulanya itu adalah Mas Bre, ini sebagai Hmm. edukasi kepada masyarakat. Jadi formulanya itu adalah jumlah kuota provinsi sama dengan
daftar tunggu per provinsi dibagikan jumlah daftar tunggu nasional dikali kuota haji nasional. Jadi dengan misalnya Jadi keluar tuh ya angka 26 tahun itu keluar ya, angka. Bang Jadi Daniel ya. nanti kalau menggunakan rumus itu kemudian berbeda, keluarnya misal di Aceh, kemudian pasti ada yang keliru atau ada potensi moral hazard di situ. Oleh sebab itulah sejak awal Ya, saya, Pak Menteri ingin membuka ini ya. semuanya supaya tidak satu pun orang bisa mengintervensi. Oke, baik. Makanya kan saya, Pak Menteri, tentu punya kealpaan Ya, karena mengawasi seluruh baik, Indonesia. Makanya kami ingin memastikan seluruh baik, ASN, pejabat di daerah, jangan baik. main-main dengan kuota haji di daerah. Oke, Jadi kita harus pastikan baik. sesuai dengan rumus itu. Oke, ini Begitu. kita pastikan nanti kita awasi gitu ya bersama-sama Bang Ya, Daniel terima di kasih, daerah Kompas. seperti apa dan juga kita nantikan bagaimana penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semoga tetap lancar dan juga tentunya jemaah juga bisa mendapatkan manfaat yang seharusnya mereka dapatkan. Terima kasih Bang Daniel Anzar Simanjuntak, Makasih, Wakil Mas. Menteri Haji dan Umroh sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Sejumlah kendaraan ringsek akibat tertimpa